Oke, baik, selamat malam semuanya. Kembali lagi di Yovik Motovlog. Di video kali ini gue bakal jelasin tips and tricks ya. Tips and tricks. Anjir, susah amat sih gue jelasin. Oke, gue bakal bahas dengan cara yang enjoy tapi serius ya. Dengan cara yang enjoy tapi serius. Silakan simak video ini sampai selesai. Buat motovlog pemula, motovlogger pemula, atau yang pengen jadi motovlog, yang udah kayak bingung gitu ya, apa aja sih gitu, persiapannya apa aja sih gitu ya, dan alat-alatnya apa aja sih gitu. Oke, jadi tetap simak sampai selesai di video ini. Gue bakal kupas semuanya untuk kalian. A few moments later. Nggak berlama-lama. Untuk yang pertama, punya akun channel ya. Kalian harus punya akun channel. Kalian wajib bikin akun channel ya, oke. Jadi nggak sesulit itu kok. Jadi yang udah ada kepinginan bangun channel atau pengen jadi motovlogger, jadi kalian cukup punya akun Gmail ya. Cukup punya akun Gmail. Nanti bakal gue bikin caranya, bikin akunnya kalau kalian yang belum tahu. Atau enggak, kalian bisa cari di channel-channel lain cara bikin akun YouTube bisa. Kalau memang perlu, gue bakal bikinin videonya nanti. Jadi cara bikin channelnya gitu, nggak sesulit apa yang kalian bayangin kok. Jadi simple, intinya simple sih ya. Oke. Oke, yang pertama itu. Selanjutnya yang kedua ya otomatis kalian harus punya kendaraan. Oke. Jadi kalian harus punya kendaraan. Kendaraan itu nggak harus moge kok gitu ya. Kendaraan roda 2 ya. Jadi ya nggak perlu dijelasin, roda 2 itu memang banyak sih, oke. Intinya kalian harus punya motor dan nggak harus moge. Gua garis bawahi, nggak harus moge. Banyak kok akun-akun channel motovlog itu nggak harus moge. Oke lah, memang sih identiknya motovlogger itu pakai moge. Cuman banyak kok yang sukses, yang punya banyak penonton dan yang punya banyak subscriber, itu pun nggak pakai moge gitu loh. Yang penting punya karakter. Oke, nanti di video berikutnya bakal gua bahas. Oke. Selanjutnya yang ketiga, kalian ya wajib punya kamera ataupun action cam. Oke. Di sini pasti banyak yang bertanya-tanya sih. Action cam itu kalau yang murahan pasti hasilnya jelek gitu kan, pecah gitu ya. Kalau yang mahal nanti nggak mulai-mulai gitu ya. Oke. Gue bakal jelasin di sini soal kamera yang ketiga ya. Soal kamera, kalau memang kalian belum punya kamera action cam seperti GoPro, iCam, Bipro, dan masih banyak yang lain, kalian bisa gunain handphone kalian. Serius, handphone kalian. Gua perjelas ya. Jadi kenapa harus handphone gitu? Kalau kalian nungguin punya action cam gitu loh, yang harganya lumayan itu, kalian nggak bakal mulai-mulai gitu loh, dan ide yang kalian punya itu nggak bakal tersalurkan gitu ya. Jadi kalian cukup mulai dengan handphone kalian. Kalian bisa cukup dengan handphone, nanti bisa kalian setting sedemikian rupa. Terus gimana sih bang cara cara masang handphonenya gitu, di helm atau gimana, atau ada cara lain gitu. Nanti bakal gua bedah di channel gua. Nanti bakal gua sharing caranya gimana. Nggak harus pakai action cam gitu. Kayak kita bisa mulai jadi motovlog ya. Oke. Itu sudah yang ketiga ya. Oke. Sekarang kita lanjut yang keempat ya. Untuk yang keempat, kalian harus punya mental. Ini yang paling penting sih menurut gua. Setelah perlengkapan itu semua jadi, kalian harus punya mental. Dan nggak lucu kan, kalau kalian
jadi motovlogger nggak berani ngomong gitu, mentalnya nggak ada gitu ya. Oke, jadi mental itu penting banget. Kalian bisa latih itu semua dengan cara ya kalian mulai aja dulu. Jadi di situ kalian bisa ukur mental kalian semana. Kalau memang masih nggak bingung, kalau masih bingung nentuin topik apa yang bakal lo omongin gitu, nanti gue bakal bikinin videonya lagi. Jadi cara-caranya nanti bakal gue kupas deh semuanya. Intinya kalian harus perluin mental supaya ya nggak lucu kan, apa namanya, orang nonton gitu video lo diem aja gitu. Oke, ada sih memang. Jadi beberapa nggak banyak sih motovlogger yang nggak ngomong ya gitu. Cuman ya apa namanya, ya kita nontonin ngeliatin jalan doang juga nggak seru gitu loh. Kayak ngeliatin jalan gitu, ngeliatin ini, kita nggak ada pembahasan dan nggak ada yang dijelaskan, itu kan kayak bikin penonton kabur gitu ya. Oke, jadi yang keempat itu mental. Pokoknya intinya mental itu harus jadi. Nanti bakal gua kupas ya. Misalkan yang buat bingung gitu cara pede ngomong di kameranya gimana, nanti bakal gua kupas di video berikutnya ya. Pasti bakal gua tayangin kok. Oke. Selanjutnya yang kelima. Setelah yang keempat itu kalian udah ini, kalian harus punya skill ngedit video. Oke. Yang kelima, kalian harus punya skill ngedit video. Oke, pasti udah ngeri duluan kali ya. Udah salah satu dari yang nonton pasti ada yang aduh ngedit lagi gitu kan. Oke. Gua dulu awalnya juga gitu. Cuman setelah gua pelajarin ternyata nggak sesulit itu kok gitu ya. Banyak aplikasi yang bisa ini dan nggak harus pakai laptop. Kalau ada yang bilang, aduh gue nggak ada laptop bang gitu, bisa pakai handphone. Semuanya kita bisa operasiin pakai handphone ya. Jadi nggak perlu bingung, cukup mulai dan terapin 4 yang tadi gue jelasin. Setelah itu kalian harus punya ya skill ngedit. Oke. Nah, untuk aplikasi-aplikasi yang bisa support di Android itu udah banyak banget. Di Play Store itu udah banyak banget. Kalau ada yang tanya gue pakai apa, gue udah ganti-ganti sih. Gue sempet pakai KineMaster, gue pakai VN gitu. Tapi untuk sekarang dan masih banyak yang lainnya. Tapi untuk sekarang gue lagi nyaman-nyamannya pakai VN. Jadi gue lagi nyaman pakai aplikasi VN. Intinya kalian mulai gitu ya. Kalian coba. Nanti kalau yang penasaran juga, nanti bakal gue bikin videonya di cara ngeditnya gimana. Kalian butuh yang seperti apa dan kalian bisa contoh kok di channel-channel lain gitu ya. Oke, itu yang kelima. Untuk yang keenam, sebetulnya sih harusnya yang kelima ya, karena gua agak lupa nih, nggak pegang skrip ya. Oke. Jadi untuk yang keenam, kalian harus tentuin ide konten kalian, gitu ya. Tapi jangan khawatir kalau memang belum punya ide konten. Yang penting kalian mulai aja dulu. Oke, paham? Sekali lagi gue ulangin, gue perjelas. Kalian cukup mulai aja dulu. Kalau kalian mempertimbangin mikirin ide konten dan kalian nggak nemu-nemu, kalian nggak bakal mulai gitu. Yang ada ya udahlah gitu kan. Oke. Jadi intinya ide konten kalian harus susun sedemikian rupa, semenarik mungkin. Oke. Dan kalian jadi bisa mulai. Enaknya kalau udah punya ide konten ya, kalian keluar nggak bingung gitu ya. Pertama, keluar nggak bingung. Kedua,
kalian nggak bingung buat nentuin pembahasan kalian gitu. Nah, arahnya kemana nih gitu, kalian perlu bahas apa nih gitu. Itu jadi nggak bingung kalau punya ide konten. Cuma kalau memang belum punya ide konten, nggak apa-apa, kalian keluar aja dulu, nanti kalian bakal nemuin ide konten. Oke ya, jadi nanti kalian bakal nemuin dengan sendirinya ide konten itu. Kalau memang udah keluar, udah coba ngevlog, kalian belum nemuin ide konten itu, kalian bisa cari referensi di YouTube. Oke, kalian yang kira-kira ya kalian nggak berat gitu, nggak lo ngeliat misalkan kontennya gimana gitu kan, wah ini cocok nih buat gua nih, konten begini nih gitu, dan wah ini cocok nih buat gua. Nah, dan itu nggak memberatkan kalian gitu loh buat ngelakuinnya gitu loh. Nah, udah tinggal contek terus modifikasi aja menurut versi kalian. Menurut versi kalian udah cukup. Jadi kalian punya karakter sendiri dengan video yang seperti itu gitu loh. Kalau ada yang tanya Bang, kok nyontek sih gitu, kan udah ada yang ini gitu, udah ada yang bikin video kayak gitu kan. Oke, bakal gue jawab ya. Jadi kenapa gue nyaranin ke situ, yaitu supaya yang kalian contek itu kan pertama udah punya penonton tuh, nah udah tahu gitu kan. Nah, syukur-syukur yang kalian contek itu memang banyak viewersnya gitu loh, banyak penontonnya gitu kan. Jadi itu otomatis udah kebaca dong, itu banyak penontonnya gitu, banyak peminatnya gitu kan. Nah, setelah itu kalian cukup nggak ditiru, dicontek sama persis, enggak gitu. Jadi menurut versi kalian, cuman inti pokoknya itu ya ke situ gitu ya. Inti pokoknya ke situ. Pokoknya itu. Jadi cukup ke situ. Oke, paham ya? Oke, sekian video dari gua. Buat kalian yang masih bingung dengan penjelasan gua, yang masih kurang jelas gitu ya, itu bisa ditanyain di kolom komentar. Itu bisa kalau memang bisa gua jawab melalui ketikan, gua bakal jawab melalui ketikan. Dan kalau memang perlu gua jawab melalui video, gua bakal bikinin video buat kalian ya. Oke. Jadi ya gue ucapin terima kasih yang udah nyimak sampai selesai. Semoga bermanfaat. Salam motovlog pemula. Oke. Bye.